warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aryatna Saputra, NIM 19101226, kelas S1 TT05G. Cita-cita saya adalah menaik hajikan orang tua. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, Object Array dan Inheritance. Sekarang objek array. Salah satu pokok pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman adalah pembuatan array untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dan jumlah yang banyak. Array pada PBO juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dan jumlah yang banyak. Gambar 1 adalah contoh program beserta outputnya menggunakan objek array. Nah, bisa dilihat di sini contoh program objek array dan outputnya. Pendefinian objek array dilakukan di awal main program. Dalam gambaran C++ memiliki format penulisan sebagai berikut: nama kelas, nama objek, jumlah array. Nah, sekarang pengertian pewarisan atau inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling powerful dan pemrograman berorientasi objek setelah fitur kelas itu sendiri. Inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes dari kelas induk atau base classes ke kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induk. Kelas induk sendiri tidak mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat gambar 2 pewarisan inheritance, yaitu kelas induknya fitur A, fitur B, fitur C. Kelas turunan fitur D, fitur A, fitur B, fitur C didefinisikan dalam kelas induk tapi dapat diakses dari kelas turunan. Didefinisikan dalam kelas turunan. Nah, ini panah menunjukkan turunan dari. Garis panah dalam gambar di atas menunjukkan arah yang memungkinkan berlawanan dengan arah yang Anda ekspektasikan. Gambar di atas dapat diartikan bahwa kelas turunan merupakan turunan dari kelas induk yang ada di atasnya. Pewarisan adalah bagian penting dari PBO dan salah satu keunggulan yang diperoleh dari pewarisan ini adalah reusability atau kemampuan digunakan kembali. Penggunaan kode program yang sudah ada lebih menghemat waktu, uang, dan meningkatkan kehandalan program. Seseorang programmer juga dapat menggunakan kelas yang sudah dibuat oleh orang atau perusahaan lain tanpa harus memodifikasinya lalu membuat kelas turunan dari program tersebut yang sesuai dengan situasi tertentu. Nah, di sini kita lanjut ke programnya. Di sini saya menggunakan software CodeBlock yang biasanya CodeBlock sendiri digunakan untuk program bahasa C++. Di sini kita membuat program yaitu review film. Nah, di sini kelas review pembuatan bernama review dengan privat. Kelas privat member data dari kelas review. Ini void data yaitu member fungsi kelas review untuk menginput data. Nah, ini void cetak member fungsi kelas untuk mencetak data. Di sini kelas graphic anime mendeklarasikan kelas induk bernama graphic anime dengan kelas privat
member data dari kelas graphic anime. Nah, di sini adalah void cetak member fungsi kelas graphic anime untuk mencetak data. Di sini kelas animenya yaitu public review, public graphic anime. Itu kelas turunan bernama animenya. Animenya merupakan multiple inheritance dari kelas review dan graphic anime, yaitu dengan kelas privat member data dari kelas animenya. Itu void data, yaitu member fungsi dari kelas anime untuk menginput data. Review data yaitu overriding fungsi di mana di sini akan memanggil member fungsi data dari kelas review. Nah, di sini percabangan di mana ketika sermob 1 maka. Nah, di sini akan ada proses pemasukan jumlah proses. Di sini overloading fungsi, kemudian data akan memanggil member fungsi data dari kelas graphic anime percabangan di mana ketika sermod 2 maka. Nah, akan ada proses memasukkan durasi movie, overriding fungsi, kemudian data akan memanggil member fungsi data dari kelas graphic anime. Member fungsi untuk menampilkan data itu void cetak. Nah, di sini review cetak, overriding fungsi memanggil member fungsi cetak dari kelas review. Ada masalah. Kelas review. Nah, ini bercabangan di mana ketika sermob 1 maka. Nah, ini menampilkan jumlah episode. Nah, ini graphic anime cetak, overriding fungsi memanggil member fungsi cetak dari kelas graphic anime. Di sini as itu percabangan di mana ketika sermob 2 maka. Nah, di sini menampilkan durasi movie. Nah, di sini itu overriding fungsi memanggil member fungsi cetak dari kelas graphic anime. Nah, di sini kelas turunan bernama film barat. Film barat merupakan multiple inheritance dari kelas review dan graphic anime. Dalam kelas privat member data dari kelas film barat. Nah, di sini tadi kelas film barat ya. Sekarang void data member fungsi dari kelas film barat untuk menginput data. Review data overloading fungsi di mana di sini akan memanggil member fungsi data dari kelas review. Nah, di sini graphic anime data itu overriding fungsi di mana di sini akan memanggil member fungsi data dari kelas graphic anime. Di sini void cetak member fungsi dari kelas film barat untuk mencetak data. Nah, di sini overriding fungsi memanggil member fungsi cetak dari kelas review. Nah, di sini overriding fungsi memanggil member fungsi cetak dari kelas graphic anime. Di sini mendeklarasikan kelas turunan bot dari kelas induk review. Nah, di sini privat tidak ada member data di kelas bot. Void data member fungsi dari kelas bot. Nah, di sini overriding fungsi memanggil fungsi data dari kelas review. Void display yaitu member fungsi dari kelas bot untuk menampilkan data. Nah, di sini deklarasi variabel dy untuk operasi objek as array. Nah, di sini menu dot biasa. Nah, di sini if memilih percabangan if ketika kondisi 1 maka. Pembuatan objek dengan array bernama A pada kelas animenya.
berulangan untuk mencari nilai D untuk input. Cut biasa. Nilai D tadi dijumlahkan dengan 1 dan kemudian di print. Nah, di sini else. Percabangan if ketika kondisi bernilai 2 maka. Nah, di sini pembuatan objek dengan arah bernama F dari kelas film perulangan untuk mencari nilai D untuk input. Nah, di sini for perulangan untuk mencari nilai D untuk print. Nah, di sini else if memilih percabangan if untuk kondisi bernilai 2 maka. Nah, di sini pembuatan objek bernama K1 dari kelas output. Output memanggil member fungsi dari objek akan memanggil member fungsi display. Nah, itu sekarang kita lanjut ke menjalankan programnya ya. Nah, di sini itu welcome to the review menu. They have suits. Nah, sini kita pilih 1 ya. Ke review anime. Nah, selamat Anda akan memasukkan ingin akses 1 file. Masukkan nama Anda. Kita masukkan ya. Nah, di sini laki-laki, umur Anda 23, judul anime One Piece. Nah, di sini jenisnya movie atau series ya, kita masuki One Piece itu series ya. Nah, jumlah episodenya itu sekitar 900, katakan aja 980 berapa, saya lupa. Nah, di sini berikan tentang nilai suatu dengan pendapat Anda. Story-nya itu One Piece itu bagus. 9, kita sebagai contoh aja ya, 99 semua. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang film ini? Itu penasaran. Nah, film apa saja yang kalian tunggu untuk film banyak? Naruto, contohnya gitu. Nah, selamat datang review Otaku 2. Nah, ini review kedua gitu. Nah, masukkan nama Anda. Gitu. Kelamin L. Umur 18. Anime apa, Naruto lagi. Nah, habis itu sih. Nah, di situ kalau kita milih Mopis sebenarnya di sini saya akan menjelaskan flowchart program saya tadi. Nah, di sini ada bukan kelas induk yaitu privat A, prototype A, publik A. Nah, di sini ada kelas turunan yaitu publik induk, publik turunan 1 dengan objek 1. Nah, di sini dengan kelas turunan 2, publik induk dan publik turunan 2 dengan objek 2. Nah, ini yaitu bisa mengakses publik A dengan objek A masuk ke kelas induk. Itu aja. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena setiap manusia itu pasti banyak kekurangannya. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan quotes ya. Quotes yaitu segala sesuatu memiliki kesudahan. Yang sudah berakhir biarlah berlalu dan yakinlah semua akan baik-baik saja. Terima kasih teman-teman.